Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semuanya, PKN Angkatan 2021 ya, yang sedianya kita berkuliah hari ini, bertatap muka, tapi karena ada satu hal, akhirnya saya membuat video ini sebagai pengganti kuliah tatap muka kita. Jadi silahkan Anda menyaksikan video ini secara utuh, karena kebermanfaatan ilmu itu lebih penting daripada hanya sekedar absensi, daripada sekedar nilai. Jadi kita luruskan lagi, niat kita adalah mencari ilmu, dan oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, di pertemuan hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai perencanaan pengajaran PPKN. Nah, kalian kemarin sudah belajar banyak dengan Pak Oven mengenai perencanaan pembelajaran PPKN itu, dan sekarang kita akan lanjutkan ya, akan lanjutkan dengan saya. Jadi kemarin sampai UTS dengan Pak Oven ini, dan sekarang dengan saya. Jadi kita akan mulai melihat beberapa aspek mengenai perencanaan pengajaran PPKN itu. Baik, saya lihat bahwa kalian sudah belajar mengenai prinsip-prinsip dari perencanaan, begitu ya. Kemudian juga tentang makna dari pembelajaran itu dan sebagainya. Bagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran itu memang sesuatu yang dimodifikasi. Pembelajaran itu suatu rekayasa atau engineering, begitu. Kenapa dikatakan sebagai suatu engineering? Karena pembelajaran menghendaki adanya perubahan dalam diri peserta didik. Itu poinnya tuh. Jadi pendidikan, pembelajaran itu menghendaki adanya perubahan dalam diri peserta didik. Kalau menurut UNESCO, ada 4 hal yang harus tercapai dalam suatu pembelajaran. Yang pertama adalah learning to know, belajar untuk mengetahui. Jadi melalui pembelajaran, peserta didik diharapkan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Dari yang tadinya tidak mengerti, tidak paham tentang suatu materi, setelah pembelajaran itu selesai, jadi paham. Jadi artinya ada suatu pengetahuan baru yang dibawa dari suatu mata pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah learning to do, belajar untuk melakukan. Nah ini, jadi kita harus paham bahwa pembelajaran itu adalah arena untuk peserta didik mendapatkan pengalaman, gitu ya. Jadi pendidikan itu, sekolah, kelas adalah tempat untuk didapatkannya berbagai pengalaman oleh peserta didik melalui suatu pembelajaran. Jadi guru yang baik adalah guru yang memberikan banyak pengalaman. Makanya sudah dijelaskan tuh sama Pak Oven gitu, atau sama saya dan Bu Eli juga, bahwa pembelajaran tuh ada dua orientasi gitu kan, ada yang teacher oriented, ada yang student oriented. Kalau teacher oriented berorientasi kepada gurunya, jadi gurunya mendominasi kelas, kemudian gurunya eh, seperti mendikte begitu ya, terus aja beliau yang ngomong dan sebagainya. Sedangkan siswa hanya duduk termenung dan mendengarkan serta menulis. Sedangkan yang kedua adalah student oriented, pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi bukan gurunya yang harus terus aktif, tetapi juga peserta didiknya. Dan yang dikembangkan sekarang melalui kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka Belajar gitu, adalah pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Begitu ya. Jadi di kuliahan ini, di metode khusus PKN, saya ingin memberikan suatu
pemahaman, kerangka berpikir bahwasanya kalian nanti tidak dipersiapkan untuk mendominasi kelas. Tapi kita diarahkan untuk bisa menciptakan situasi, untuk bisa merekayasa situasi, untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Begitu. Jadi pembelajaran itu adalah memberikan pengalaman yang baik kepada peserta didik. Itu yang disebut dengan learning to do, belajar untuk melakukan, gitu ya. Ya, kalau dalam konteks kePKN-an, misalnya peserta didik diberikan kesempatan untuk presentasi, diberikan kesempatan untuk bertanya, gitu ya, diberikan kesempatan untuk berdebat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya di depan kelas, dan sebagainya, begitu. Jadi menciptakan kelas yang demokrasi, yang demokratis itu adalah salah satu ciri dari pembelajaran PKN, gitu ya. Makanya pembelajaran demokratis itu harus muncul. Yang pertama itu adalah di pembelajaran PPKN. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah learning to living together, adalah belajar untuk hidup bersama. Di dalam prinsip Merdeka Belajar, gitu ya, di dalam profil pelajar Pancasila, salah satu komponennya adalah memiliki kebinekaan global, kemampuan dalam kebinekaan global, hidup dalam kebinekaan global. Jadi itu yang penting, bagaimana seorang peserta didik itu bisa hidup, bisa belajar, bisa mengembangkan dirinya dalam situasi yang sangat kompleks, dalam kelas yang sangat kompleks, berbagai suku, berbagai agama, berbagai etnis di dalamnya, gitu. Tapi dia bisa belajar dengan tenang, belajar dengan apa yang diharapkan, begitu. Dan yang terakhir adalah learning to be, adalah belajar untuk menjadi, begitu. Jadi kelas pembelajaran itu adalah selain menghendaki peserta didik mencapai apa yang diharapkan, juga kelas harus menjawab kebutuhan peserta didik, mau jadi apa misalnya, gitu kan, agar dia bisa belajar untuk menjadi apa yang dia inginkan. Ada yang misalnya cita-citanya mau jadi hakim, begitu kan. Nah, kenapa itu pentingnya seorang guru menanyakan apa cita-cita dia, begitu, apa cita-cita dia nanti. Meskipun pro kontra, ada yang mengatakan cita-cita yang sekarang diungkapkan belum tentu 10 tahun lagi ada, tapi kan itu kondisional, gitu. Tapi penting bagi seorang guru untuk memahami cita-cita dari para peserta didiknya, sehingga bisa mengembangkan learning to be itu, ya, belajar untuk menjadi. Ada yang ingin menjadi guru, ya nanti dikasih kesempatan begitu jadi guru. Ada yang cita-citanya jadi politisi, ada kasih kesempatan buat dia berorasi di depan kelas dan sebagainya. Itu. Jadi guru yang baik itu pada hakikatnya adalah guru yang bisa mengenal peserta didiknya. Oke, ya. Itu 4 tujuan belajar versi UNESCO, begitu. Learning to know, learning to do, learning to be, and learning to living together. Itu 4 hal. Nah, kemudian untuk melakukan suatu pembelajaran di dalam kelas, maka diperlukanlah seperangkat strategi, diperlakukanlah seperangkat rencana, begitu ya. Diperlukanlah seperangkat rencana. Karena tidak bisa kita sebagai seorang guru tiba-tiba masuk kelas, gitu kan, tanpa tahu mau menjelaskan apa, gitu. Tanpa tahu sekarang itu babnya bab apa. Tanpa tahu bab itu bertujuan untuk apa. Nah, pasti pembelajarannya berantakan. Begitu. Kalau guru yang seperti itu dia masuk kelas nggak tahu mau ngapain, ya apalagi peserta didiknya, gitu kan. Karena perencanaan dalam pembelajaran itu sangat penting. Begitu ya. Perencanaan dalam pembelajaran itu sangat penting. Ketika tentara mau perang, kita sudah tahu pasti, sudah rapat dulu, udah briefing, strateginya mau pakai strategi apa. Begitu kan. Itu tentara mau perang. Karena tentara paham gitu. Gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan.
gitu. Tentara kalah perang, kalah dalam peperangan, kalah dalam strategi, kalah dalam rencana, gitu. Ya gugur. Tapi kalau seorang guru gagal membuat perencanaan, gitu kan, dampaknya bisa satu generasi rusak, begitu ya. Begitu pentingnya perencanaan. Jadi kita tidak bisa menganggap sepele soal pendidikan itu, begitu ya. Soal pendidikan itu kita harus memiliki kesadaran bahwa sekolah itu bukan hanya soal dia naik kelas kemudian lulus dan dapat ijazah. Lebih dari itu adalah terjadinya perubahan dalam diri peserta didik itu, gitu ya. Peserta didik itu berubah secara pengetahuannya, gitu kan, secara knowledge, secara kemampuan dia berpikir, kemudian keterampilan dia, skill, kemudian sikap dia, disposition, gitu kan. Dari yang tadinya dia pemarah jadi tidak pemarah, dari yang tadinya dia baperan jadi tidak baperan. Akhirnya pendidikan itu harus mendewasakan, begitu. Harus bisa mendewasakan manusia yang belajar. Nah, kemudian sebelum masuk ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam pertemuan ini saya ingin memperkenalkan misalnya silabus, gitu ya. Kenapa silabus itu menjadi penting? Karena dari silabuslah kita bisa mengembangkan RPP nantinya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Silabus itu ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya. Dan kemudian kita kembangkan ke dalam RPP. Silabus dari mana? Ya atasnya dari peraturan menteri, atasnya lagi ya dari undang-undang. Kita tahu ada tujuan pendidikan nasional gitu ya di dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kemudian diturunkan jadi tujuan pembelajaran khusus. Begitu, yang lebih khusus lagi. Kalau kita tahu bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar, tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dijabarkan lagi oleh undang-undang, begitu ya. Lebih spesifik lagi. Kemudian tujuan pembelajaran PPKN apa, gitu kan. Kemudian tujuan pembelajaran PPKN di kelas 10 bab 1 apa? Wah, di pertemuan ini apa? Jadi lebih spesifik terus. Itu diturunkan. Begitu ya. Nah, dalam pembelajaran bisa kita lihat di sini. Ini ada namanya silabus ya. Saya kasih contoh, ini adalah silabus PPKN kelas 10. Sebetulnya sekarang itu ada dua kurikulum yang berlaku ya di sekolah itu. K13, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Ada sebagian sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka tadi, dan ada sebagian yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ya, apa perbedaan dari K13 dengan kurikulum Merdeka yang sedang digalakkan sosialisasinya ini ya, dan diterapkan. Oke. Tapi yang terpenting adalah di sini kalian bisa memahami apa itu KI, apa itu KD. Begitu ya. Apa itu kompetensi inti dan apa itu kompetensi dasar. Nah, di sini kita lihat bahwa KI itu ada 4 ya. KI itu selalu ada 4 kompetensi inti itu. KI 1 itu pasti membicarakan mengenai sikap ya. KI 1 dan KI 2 itu sikap. Bedanya kalau KI 1 itu sikap spiritual, sedangkan KI 2 itu adalah sikap sosial. Gitu. Misalnya di sini KI tentang spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kita tahu kan di sini bahwa ini adalah sikap spiritual. Gitu. Sedangkan sikap sosial dan menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, cinta damai, bertanggung jawab, responsif, dan sebagainya. Gitu ya, itu adalah
sikap sosial. Makanya di dalam PKN itu menjadi salah satu penilaian sikap. Jadi kalian nanti jadi guru itu bukan hanya melihat nilai aja, tidak mengukur pembelajaran itu just value from exam gitu ya, dari ujian, tapi juga dari perilaku. Karena kita tidak mengharapkan tercipta banyak manusia cerdas tapi tidak jujur. Kita tidak mengharapkan generasi yang tumbuh nanti generasi yang pemikirannya maju tapi moralnya runtuh gitu. Kita ingin seimbang gitu ya. Kita ingin seimbang. Kemudian ketiga itu berbicara mengenai pengetahuan ya. Ini adalah pengetahuan KI3, makanya nanti kita lihat yang dikembangkan itu dalam RPP itu adalah KI3-nya. 3.1, 3.2 begitu ya, 3.3 dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini, KI3 itu sangat jelas memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dan wawasan kemanusiaan, wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Gitu. Jadi ini adalah ciri khas dari KI tentang pengetahuan ya. KI tentang pengetahuan di situ. Di mana pengetahuan itu kan sebenarnya memahami, menganalisis, kemudian menerapkan, mengevaluasi bahkan gitu ya, mendeskripsikan dan sebagainya. Itu kalian bisa lihat teori Bloom misalnya yang kemudian disempurnakan oleh Anderson tentang taksonomi Bloom itu ya, tingkat pengetahuan. Nah, sedangkan KI 4 itu berbicara mengenai keterampilan gitu. Jadi KI 1, KI 2 sikap, KI 3 pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Oke. Keterampilan misalnya di sini kata kuncinya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak dan sebagainya. Jadi kalau dalam perkuliahan ada dosen yang meminta kalian untuk berbicara di depan umum atau presentasi, makalah dan sebagainya, itu adalah dalam rangka mengembangkan kemampuan begitu. Dalam rangka kemampuan, apalagi fakultas keguruan ya seperti kita ini di FKIP gitu kan, prodi PPKN, tentu saja harus memiliki skill, memiliki kemampuan untuk mengajar. Mengajar artinya harus bisa menerangkan. Menerangkan artinya harus berani berbicara di depan umum. Begitu. Jadi Anda kalau disuruh bicara di depan umum tuh maju duluan gitu kan. Kenapa begitu? Jangan takut gitu karena itu adalah medan latihan kita. Medan latihan. Medan tempur kita nanti yang sebenarnya itu adalah ketika menghadapi siswa. Kita hari ini salah di depan teman, di depan dosen gitu. Itu bukan soal gitu. Karena sekolah itu memang untuk menghabiskan kegagalan gitu, untuk menghabiskan kesalahan. Kesalahan kita, kegagalan kita itu kita habiskan di kelas. Sedangkan ketika kita selesai kuliah, kita sudah jadi manusia yang dengan seminim mungkin kesalahan. Begitu. Jadi kita jangan sampai malu nantinya. Jadi kita manfaatkan momen belajar di kelas ini. Oke. Nah, dari KI itu diturunkan ke kompetensi dasar. Gitu ya. Ini misalnya bab 1. Bab 1 itu di nomornya pasti kalau spiritualnya 1.1. Sikap sosialnya 2.1. Nah, beda dengan bab 2. Kalau tadi 1.1 sekarang 1.2 gitu ya. Sikap sosialnya 2.2.
Kemudian pengetahuannya 3.2 gitu. Jadi KI 3 bab 2 begitu. Sama dengan bab 4 tuh. Bab 3. Misalnya KI 1 bab 3 gitu kan. Ini KI 3 bab 3 begitu ya. Kompetensi dasarnya apa? Misalnya KI 3 bab 3 yang menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 begitu. Materinya ada materinya gitu kan. Materi bisa lihat di mana? Ya lihat silabus kalian. Kemudian lihat buku teks, buku siswa maupun buku guru gitu. Nanti kita bicara mengenai tahap-tahapan pembuatan RPP-nya begitu ya. Jadi itu dasar dari pembuatan RPP. Nah, ini misalnya ada 2.6. Artinya ini KI 2 bab 6. Nah, gitu ya. KI 2 tentang sikap sosial. Sikap sosialnya apa? Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolek Sosput Hankam Lembaga Bineka Tunggal Ika gitu ya. Nah, jadi ini adalah sikap sosial. Sedangkan 1.6 ini adalah sikap spiritual bab 6. Berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara lain. Upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu. Jadi ingat itu ya, empat kompetensi. Nanti saya tanya minggu depan. Gitu. Kompetensi inti KI 1 itu berbicara mengenai sikap spiritual. KI 2 itu berbicara mengenai sikap sosial. KI 3 itu berbicara mengenai pengetahuan. Dan KI 4 itu berbicara mengenai keterampilan. Oke ya. Nah, itu. Jadi nanti kita boleh lihat lebih mendalam lagi bagaimana silabus ini dikembangkan ke dalam RPP itu. Jadi jelas bahwa kompetensi dasar kelas 10 bab 1 ya ini, KI 1-nya ini, KI 2-nya ini gitu ya. Kemudian KI 3, KI 4 dan sebagainya tuh. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita lihat kodenya, kode di belakang nomor itu artinya bab ya. 4.1 berarti ini KI 4 bab 1. Sedangkan ini 1.2 berarti KI 1 bab 2. Oke, kadang-kadang ini ya yang membuat para guru itu lupa. Jadi kalian harus ingat itu tuh. Ada 4 KI, KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 yang mana itu dikembangkan sesuai dengan babnya. Begitu ya, dikembangkan sesuai dengan babnya. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana penyusunan RPP itu dilakukan ya. Oke. Barangkali itu dulu ya. Kita tidak perlu terlalu banyak, yang penting kalian bisa memahami begitu. Bisa memahami bahwa RPP itu dikembangkan dari silabus yang sudah ada. Begitu. Silabus yang sudah ada. Jadi RPP itu adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk menyelenggarakan suatu pembelajaran. Gitu. Jadi gampang aja kesimpulannya, kalau guru tidak mau membuat RPP atau tidak membaca RPP atau bahkan tidak punya perencanaan sama sekali, ya, termasuk perencanaan tidak tertulis gitu, artinya guru itu asal-asalan masuk ke dalam kelas. Gitu ya. Artinya guru itu asal-asalan masuk ke dalam kelas. Ya idealnya direncanakan dulu begitu. Direncanakan dulu mau bicara apa, mau menjelaskan apa, kemudian
tujuannya apa gitu ya, ketercapaian dan sebagainya, pakai model apa. Kalian kan sudah belajar tuh, lagi belajar tentang metode, strategi, model gitu kan. Itu kan semua dimasukkan nanti ke dalam RPP, termasuk evaluasi gitu kan. Evaluasinya bagaimana. Jangan tiba-tiba kalian karena males buat soal, kemudian ngasih soal lisan gitu kan, yang mana asesmennya tidak jelas gitu kan, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mana gitu, tiba-tiba lisan misalnya. Padahal lisan tidak memenuhi, atau tiba-tiba karena kalian malas menganalisis pikiran peserta didik, ya akhirnya dikasihnya PG lagi gitu kan, tidak bervariasi. Nah, jadi sampai evaluasi pun itu adalah sesuatu yang direncanakan untuk merekayasa kondisi peserta didik. Oke, barangkali itu dulu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Intinya bahwa membuat perencanaan dalam pembelajaran itu adalah setengah keberhasilan dari pembelajaran. Begitu. Setengah hasil dari pembelajaran. Pembelajaran memang tidak dirasakan secara langsung hasilnya. Begitu ya. Setelah selesai langsung peserta didik pinter apa tidak gitu. Tapi hasil dari pendidikan itu akan kita rasai 10-20 tahun. Itu yang hari ini dirasakan oleh guru-guru SD kalian. Ada kebanggaan ketika hari ini kalian duduk sebagai mahasiswa di universitas negeri, begitu di kampus besar. Nah, pasti ada kebanggaan, gitu ya. Pasti ada kebanggaan. Dan guru akan menganggap bahwa ya siswa saya dulu, siswa SD sekarang kuliah ya, ada tangan-tangannya yang membuat kalian berhasil sampai sekarang. Begitu. Begitupun para dosen, ketika kalian nanti jadi guru profesional, jadi guru berprestasi dan macam-macam, mungkin ada yang jadi dosen juga, ada suatu kebanggaan di situ. Gitu ya, ada suatu kebanggaan. Jadi pada dasarnya bahwa pendidikan itu adalah suatu proses yang sangat memerlukan kesabaran. Kesabaran bagi kita ketika mengajar, termasuk kesabaran untuk melihat hasilnya. Gitu. Jadi guru yang baik akan menghasilkan generasi yang baik 10-20 tahun yang akan datang. Tapi guru yang asal-asalan akan menciptakan kebobrokan generasi 10-20 tahun yang akan datang. Baik, barangkali itu kawan-kawan semua. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa kalian ingat-ingat tentang KI 1 sampai KI 4 itu berbicara tentang apa. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.